Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil kerja kami. Kami akan membahas tentang apa itu aliran sesat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian aliran sesat. Mengenai pengertian aliran sesat, ada beragam versi. Yang pertama, menurut Ketua Dewan Fatwa MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, mendefinisikan aliran sesat adalah aliran di luar kesepakatan wilayah perbedaan dan melenceng di luar manhaj yang syahih. Sedangkan menurut Kiai Miftah Faril, suatu tindakan dikategorikan sesat apabila pelakunya itu menggunakan nama Islam, tapi ajaran yang dianut dan disebarkannya tidak sesuai dengan ajaran pokok Islam yang prinsip. Pengertian sesat dalam Al-Quran dan hadis mencangkup semua jenis penyimpanan dari jalan yang lurus, baik dalam level kecil atau besar, disengaja atau tidak disengaja. Sementara pengertian sesat dalam istilah aliran sesat adalah penyimpangan dari dasar-dasar Islam yang dirumuskan oleh MUI pada tanggal 6 November 2007 ke dalam 10 kriteria, yaitu yang pertama, mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu sesudah Al-Quran. Yang keempat, mengingkari otentisitas dan kebenaran Al-Quran. Yang kelima, menafsirkan Al-Quran tidak berdasar kaidah-kaidah tafsir. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketujuh, menghina, melecehkan, dan atau merendahkan Nabi dan Rasul. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Yang kesembilan, mengubah, menambah, dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariat. Dan yang terakhir, yaitu mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan seorang muslim hanya karena bukan kelompoknya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun ciri aliran sesat yang menurut Islam. Pertama, mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Contoh seperti aliran Syiah. Kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syar'i, Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kasusnya ada kelompok yang meyakini dan meramalkan kiamat akan terjadi pada 2012. Padahal kapan terjadinya kiamat adalah rahasia Allah. Ketiga, meyakini turunannya wahyu setelah Quran. Contoh Mirza Ghulam Ahmad, pimpinan Ahmadiyah dengan kitab Zikirahnya. Keempat, mengingkari kebenaran isi Al-Quran. Contohnya Sumanto Al-Qutubi dengan bukunya yang berjudul Lubang Hitam, Agama yang Menganggap Al-Quran Hasil Konspirasi Jahat antara Utsman bin Affan dengan para penulis Al-Quran dianggap sebagai barang rongsokan yang sudah usang. Kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. Kasus percontohannya seperti Ahmad Karihadi yang mengaku mantan Ahmadiyah dengan tafsirnya bernama Yasarna Al-Quran. Kemudian ada kelompok IR Arif Mulyadi, Tatang Nana dalam buku kumpulan pemahaman Al-Quran ayat bil ayat yang menyebutkan kita semua adalah turunan pembunuh. Lalu ada Ghafatar, pemimpin Nabi palsu Ahmad Mossadegh yang mengartikan zakat dengan yang menjaga kebersihan mental dan spiritual. Yang selanjutnya adalah dalil tentang aliran sesat yang telah banyak disebutkan dan diatur dalam Al-Quran dan hadis, yang diantaranya dalam surat Az-Zumar ayat 22 yang berbunyi, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbi fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin, yang artinya maka orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Dapat diartikan bahwa
siapa yang menerima syariat Islam atau ajaran Islam dari Allah akan mengamalkannya dengan lapang dada dan hati yang tenang, yakni ilmu dan pandangan tajam yang diberikan kepada Allah. Hatinya tidak lunak ketika mendengarkan firman Allah. Di sini dapat dilihat sebagai kesesatan. Kesesatan itu adalah hatinya tidak lunak ketika mendengarkan firman Allah, tidak mau memperhatikan ayat-ayatnya, tidak merasa tenang dengan mengingatnya, bahkan ia berpaling dari Tuhannya dan beralih kepada yang selain Allah. Maka itu termasuk ciri-ciri dari mereka yang merupakan kecelakaan yang besar, yaitu menuhankan yang selain dari Allah. Diatur juga dalam Quran surat Maryam ayat 38 yang berbunyi asmi bihim wa abshir yauma ya'tunana lakiniz zalimunal yauma fi dhalalim mubin, yang artinya alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tapi orang-orang yang zolim pada hari ini berada dalam kesesatan yang nyata. Yang dapat diartikan bahwa alangkah tajam dan pendengaran mereka pada hari itu, mereka mendengarkan secara seksama tatkala pendengaran itu tidak lagi bermanfaat bagi mereka. Mereka juga melihatnya secara seksama, tapi penglihatan itu tidak lagi berguna untuk mereka. Akan tetapi orang-orang zalim di dunia ini senantiasa berada dalam kesesatan yang nyata, menyimpang dari jalan yang lurus. Mereka tak siap untuk menghadapi hari akhirat hingga kematian datang kepada mereka secara tiba-tiba, sedangkan mereka masih berada dalam kezaliman. Diriwayatkan juga dalam hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Ad-Darimi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat garis dengan tangannya lalu bersabda, "Ini adalah jalan yang lurus." Kemudian beliau membuat garis dari kiri ke kanan lalu bersabda, "Ini semua adalah jalan-jalan yang sesat. Pada masing-masing jalan ini ada setan-setan yang mengajak untuk masuk ke sana." Hadis riwayat Ad-Darimi, An-Nasai dan Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi aliran sesat yang ada di Indonesia dan ada di lingkungan kita. Solusi yang pertama, semua lapisan masyarakat berhak mengambil keputusan, yaitu penangkapan, sidak atau sosialisasi yang baik di tempat-tempat dunia malam atau dunia prostitusi dan tempat-tempat judi atau tempat-tempat yang dianggap menyimpang. Kita harus tidak mengandalkan pihak berwajib seperti polisi atau Satpol PP untuk mengatasi semua permasalahan yang sesat dan menyimpang. Dan jika kita cuma mengandalkan pihak berwajib saja, yang akan ditangkap adalah pemimpin atau ketuanya saja, dan pengikutnya dibiarkan bebas. Nah, pengikut inilah yang kemudian hari akan muncul sebagai masalah-masalah yang baru. Karena apa? Karena di Islam semua orang wajib saling mengingatkan satu sama yang lainnya jika salah satu hambanya ada yang salah atau menyimpang dalam ajaran agama Islam. Selain itu, di setiap masjid, semua pengurus takmir, imam, khotib, dan hilal untuk sempat untuk menjadi harus bertauliyah. Apa itu tauliyah? Tauliyah adalah seleksi atau kelulusan bagi semua takmir atau imam yang bertugas untuk menjaga masjid, bertugas untuk menjadi pemimpin masjid.
Dan sebaliknya masjid di Indonesia, khutbah yang dibacakan oleh takmir ketika sholat Jumat karena harus melalui standarisasi khutbah. Karena apa? Karena untuk menghindari isi khutbah yang melenceng dari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Demikian saja sedikit penjelasan saya tentang cara untuk mengatasi aliran sesat, dan nanti penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bagian ini saya akan menjelaskan cara menyikapi aliran sesat. Nah, agama Islam adalah agama yang mendahulukan kasih sayang dan menjauhi kekerasan. Kita sebagai umat Islam yang baik dan meyakini bahwa Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya merupakan generasi terbaik dari umat Islam, sudah selayaknya kita mencoba dan meneladani sikap-sikap mereka. Misalnya dengan tidak anarkis dan tidak main hakim sendiri dalam menyikapi aliran sesat. Nah, sikap terbaik kita sebagai orang awam sebaiknya kita menjauhi mereka agar kita terhindar dari segala subhat yang mereka hembuskan. Dan yang terpenting, kita itu harus mempertebal iman kita, memperkuat ibadah kita kepada Allah supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh aliran-aliran sesat yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan faktor timbulnya aliran sesat. Yang pertama yaitu karena mencari hidayah Allah dengan cara yang salah. Islam tidak mengenal bertapa. Ibadah yang dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dapat melalui saum, tahajud, dan zikir. Justru ketika bertapa atau merenung, setan akan lebih mudah masuk, sampai-sampai ada orang yang mengaku menjadi nabi. Yang kedua, karena ada orang yang dipuji secara berlebihan, dikultuskan, dianggap suci. Jebakan setan ini bahkan dapat menimpa para ulama. Ketika doa sering dikabulkan, makin banyak orang yang datang untuk meminta pertolongan, baik untuk disembuhkan dari penyakit maupun untuk hal-hal yang lain. Kepercayaan berlebihan yang cenderung fanatik dari kelompok pengikut dapat menjadikan seorang ulama atau ustadz beralih profesi menjadi dukun atau paranormal. Yang ketiga yaitu ujung-ujungnya duit atau hal porno. Ada pula aliran sesat yang tujuannya mengumpulkan harta. Mereka punya baiat setelah syahadat. Harus patuh kepada imam, jauh di atas kepatuhan terhadap orang tua dan kepada suami, khusus bagi wanita. Bentuk kepatuhan tersebut juga dapat berupa pengalihan nama surat-surat tanah menjadi imam atau guru, sehingga si imam menjadi orang yang sangat kaya dengan kekayaan yang berasal dari muridnya. Selanjutnya, grand design pihak asing untuk menghancurkan akidah umat Islam Indonesia. Aliran-aliran sesat itu bisa muncul sebagai grand design atau proyek besar pihak asing untuk menghancurkan akidah umat Islam Indonesia. Jika data statistik yang dijadikan patokan, maka Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Yang selanjutnya, popularitas pribadi dan faktor ekonomi. Boleh jadi para penggagas aliran sesat ini muncul hanya untuk mencari popularitas dan keuntungan pribadi. Sejak era reformasi bergulir dan rezim Soeharto jatuh, tidak sedikit orang yang hendak menggail di air keruh. Saat siapapun bebas berbicara, terbuka peluang untuk mempopulerkan diri sendiri. Yang selanjutnya, masalah kesulitan ekonomi. Tampak jelas bahwa faktor ekonomi dapat mengubah keyakinan seseorang untuk mengikuti orang lain, teman, atau orang yang dipandangnya dapat mengangkat dan memberi kesejahteraan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu penyebaran dakwah belum merata.
Bisa jadi faktor munculnya aliran sesat juga akibat penyebaran dakwah yang tidak merata. Banyak umat Islam yang hidup di pedalaman atau perkampungan yang belum terjamah oleh dakwah Islamiyah. Yang terakhir, pendidikan dan arus informasi. Bagaimanapun juga, faktor pendidikan yang bebas dan derasnya arus informasi dapat memicu seseorang mengikuti ajaran sesat. Tatkala model pendidikan modern kurang memberikan kontrol yang maksimal terhadap peserta didik. Bahkan, kontrol itu sendiri dianggap sebagai pengekang, maka di sanalah ada ruang bagi peserta didik, terutama yang memperoleh dasar-dasar agamanya kurang mendalam, dapat salah tafsir dalam membaca buku-buku terjemahan dan literatur yang ia pelajari. Sekian. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh aliran sesat dalam Islam. Yaitu umat Islam saat ini tengah menghadapi ancaman terbesar dari golongan pembawa akidah menyimpang atau sesat. Gerakan ini diyakini telah masuk ke institusi-institusi pendidikan setingkat perguruan tinggi yang bertujuan meracuni pikiran generasi muda dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Golongan atau kelompok pembawa akidah menyesatkan ini terus mendakwa ajarannya dengan membentuk image negatif ajaran Islam yang sesungguhnya. Diharapkan agar semua umat Islam agar terus memperkuat akidahnya dengan ahlul sunnah wal jamaah serta menjaga dari segala hal yang merusak eksistensi mazhab. Umat Islam saat ini harus waspada dengan gerakan kelompok yang menyesatkan yang bertujuan meracuni pikiran generasi muda dan beberapa paham aliran sesatnya itu seperti paham yang membenci Nabi Muhammad SAW, meyakini Allah menyatu dengan alam, menyerupai Allah sebagai makhluk, paham yang mengkafirkan seluruh umat Islam agar tidak menjalankan hukum Islam dan beberapa lainnya. Semua paham yang tadi saya sebut yang ada 4 itu, ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Baik, dari uraian-uraian yang ada pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan mengenai aliran sesat. Jadi dapat kita definisikan bahwa aliran sesat ini merupakan sebuah pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan yang dapat dianggap berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan atau sistem keagamaan manapun, yang dianggap juga ortodoks atau ajaran yang benar. Lalu yang kedua, ada 10 kriteria aliran sesat. Yang pertama adalah mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, baik Al-Quran maupun Sunnah. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran, mengingkari otentisitas atau kebenaran dari isi Al-Quran. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan dengan kaidah tafsir. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketujuh, ada melecehkan atau merendahkan Nabi dan Rasul. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Yang kesembilan, mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Begitu. Lalu berikutnya, perbedaan pendapat dan perpecahan yang menjadi pengaruh munculnya aliran sesat. Yang pertama itu ada
berlebih-lebihan dalam bersikap. Yang kedua juga membantah bid'ah dengan bid'ah lagi. Yang ketiga pengaruh dari luar Islam. Yang keempat mengedepankan akal. Terus juga kebodohan kaum muslim sendiri. Ada hasad, cenderung menyuburkan bid'ah dan hawa nafsu. Juga beberapa faktor eksternal lainnya begitu. Lalu berikutnya aliran sesat yang sempat berkembang di Indonesia. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama itu ada aliran pembaharu Isa Bugis. Terus juga faham inkar sunnah. Terus juga ada agama Ahmadiyah dan Islam liberal dan lain-lain sebagainya. Lalu di kesimpulan terakhir ada cara untuk bagaimana kita menghindari pengaruh dari aliran sesat ini. Jadi yang pertama itu kenali dulu seperti apa agama yang lebih mendalami agama maksudnya. Jadi kita harus lebih mendalami agama. Lalu yang kedua mempererat hubungan kita dengan para tokoh agama, ustadz misal. Lalu yang ketiga berteman dengan orang-orang yang beriman, yang sering atau yang selalu mengingatkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Lalu yang keempat ada membaca dan mempelajari Al-Quran berserta dengan hadis. Lalu yang terakhir ada hati-hati dalam segala penafsiran atau menafsirkan dalam menafsirkan Al-Quran. Ya mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inkar sunnah. Terus juga ada agama Ahmadiyah dan Islam liberal dan lain-lain sebagainya. Lalu di kesimpulan terakhir ada cara untuk bagaimana kita menghindari pengaruh dari aliran sesat ini. Jadi yang pertama itu kenali dulu seperti apa agama yang lebih mendalami agama maksudnya. Jadi kita harus lebih mendalami agama. Lalu yang kedua mempererat hubungan kita dengan para tokoh agama, ustadz misal. Lalu yang ketiga berteman dengan orang-orang yang beriman, yang sering atau yang selalu mengingatkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Lalu yang keempat ada membaca dan mempelajari Al-Quran berserta dengan hadis. Lalu yang terakhir ada hati-hati dalam segala penafsiran atau menafsirkan dalam menafsirkan Al-Quran. Ya mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.